Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 10 part yang ke-1. Saat itu Buyung datang ke rumah Bu Renata untuk menjenguk Hera. Kala itu Hera heran dengan kedatangannya Buyung. Buyung mengatakan jika dirinya membawa makanan untuk Hera. Bahkan Buyung nyelonong masuk saja ke dalam rumah Bu Renata padahal Hera sudah melarangnya. Di tempat lainnya, tepatnya di ruangan guru, Maira dan Alda datang menemui Bu Renata. Saat itu Bu Renata sedang bersedih. Maira dan Alda nggak tega melihat Bu Renata seperti itu. Mereka berdua pun bertanya apa yang sedang terjadi. Bu Renata mengatakan jika orang yang dia cintai sudah mengkhianati dirinya, bahkan pria tersebut akan menikah dengan perempuan lain. Bu Renata sangat kecewa kepadanya. Saat itu Maira dan Alda pun bertanya tentang pria itu yang sudah mengetahui jika Bu Renata itu adalah seekor duyung. Bagaimana kalau orang tersebut akan memberitahu orang lain termasuk ke calon istrinya? Bu Renata berkata bahwa kalian gak usah khawatir. Bu Renata akan mencoba untuk membungkam dia agar gak membocorkan rahasianya. Kemudian Bu Renata memberikan uang untuk ongkos Maira dan Alda pulang. Maira kebingungan untuk apa itu. Bu Renata menyuruh mereka naik angkot pulang ke rumahnya karena Bu Renata belum bisa pulang bareng bersama mereka berdua. Kini Maira dan Alda sudah naik angkot. Mereka berdua terlihat sangat senang sekali karena itu adalah pengalaman pertama mereka naik angkot. Semakin jauh angkot itu pun semakin banyak penumpangnya. Di dalam angkot itu ternyata ada tukang copet yang hendak mengambil barang berharga dari Maira dan Alda. Kala itu Maira dan Alda sibuk menikmati perjalanan mereka, bahkan mereka nggak sadar jika ada pencopet yang hendak merampok mereka. Untung saja saat itu Maira keburu menyadari ada pencopet itu. Maira kemudian menggunakan kekuatannya. Ketika pencopet itu memasukkan tangannya ke dalam tas Maira, dia malah menjerit kesakitan. Ternyata dia dicapit oleh kepiting. Karena hal itulah semua penumpang itu menyadari jika orang tersebut adalah seorang pencopet. Bahkan para penumpang itu memukuli pencopet itu sampai babak belur. Sesampainya di rumah, Bu Renata datang sambil menangis. Maira, Hera, dan Alda pun khawatir dengan keadaannya Bu Renata. Bu Renata bilang kepada mereka bertiga bahwa Bu Renata akan kembali ke habitatnya para duyung. Setelah mendengar hal itu, Maira, Hera, dan Alda turut bersedih. Mereka meminta Bu Renata untuk gak pergi, tapi Bu Renata tetap pada pendiriannya. Sebelum pergi, Bu Renata juga akan mengajarkan mereka bagaimana cara untuk hidup sebagai manusia. Singkat cerita, kini Maira, Hera, dan Alda sedang menyelinap masuk ke rumahnya Vino. Mereka menggunakan kekuatan cincin Maira agar mereka bertiga gak bisa kelihatan oleh orang lain. Kala itu Vino sedang berada di kamarnya. Ketika Vino ngaca, alangkah terkejutnya Vino melihat dirinya berubah menjadi monster laut. Saking takutnya Vino pun memecahkan kaca tersebut. Maira, Hera, dan Alda mencoba untuk meyakinkan Vino bahwa dirinya akan menjadi monster laut jika tidak mengembalikan kekuatannya itu. Ternyata rencana mereka bertiga sepertinya mulai berhasil. Ketika Vino tertidur, dia terbangun gara-gara ada suara berisik para warga. Saat itu para warga mendatangi rumahnya Vino dan mengatakan jika Vino itu adalah monster. Vino pun bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang yang datang ke rumah Vino itu adalah orang bayaran dari Maira, Hera, dan Alda. Bahkan keesokan harinya ketika Vino jogging, ada beberapa warga yang mengatakan jika Vino itu adalah monster. Vino pun semakin bingung dengan yang terjadi padanya. Sore harinya ketika Vino jalan-jalan, Vino nggak sengaja melihat Maira, Hera, dan Alda sedang berbincang dengan beberapa orang. Vino pun penasaran siapa yang sedang mengobrol dengan mereka bertiga. Vino pun menghampiri Maira, Hera, dan Alda. Vino mengatakan jika tadi pagi ketika dirinya jogging ada beberapa orang yang memanggilnya monster. Mereka bertiga pun berpura-pura nggak tahu, padahal semua itu adalah bagian dari rencana mereka bertiga. Vino heran kenapa Maira, Hera, dan Alda nggak berubah menjadi monster seperti dirinya. Alda berkata bahwa kutukan untuk setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Vino pun sepertinya percaya dengan perkataan mereka bertiga. Kemudian Vino bertanya bagaimana caranya untuk terbebas dari kutukan itu. Maira, Hera, dan Alda mengatakan jika Vino harus menjauhi dari hal yang Vino suka. Contohnya saja berenang dan makan seafood. Vino ragu akan hal itu, karena jika Vino nggak berenang dan nggak makan seafood, tubuh Vino terasa lemas. Mereka bertiga kemudian meyakinkan Vino bahwa awalnya emang sulit, tapi memang harus dipaksakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.